Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala. Sebagaimana biasanya kita setiap Sabtu malam Ahad kita berkumpul bersama di dalam rangka kita menuntut ilmu agama, yang pada kesempatan kali ini di Sabtu malam Ahad pekan pertama bulan September tahun 2025 miladiah, yang menjadi tuan rumah adalah adinda kita Khairil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni mulia dengan manhaj salaf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai bab, yakni bab kelima, pembahasan tentang prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Dan pada kesempatan ini kita masuk bab selanjutnya, bab ke-6, dengan judul yakni karakteristik manhaj salaf. Ana ulangi, karakteristik manhaj salaf. Karakteristik itu apa ya? Tanda atau ciri lah ya. Jadi tanda atau ciri manhaj salaf. Jadi setiap sesuatu itu pasti dia memiliki tanda, memiliki ciri, dan itu sebagai untuk sebagai penanda dia, sebagai cirinya dia. Sesuatu pasti punya tanda, punya ciri. Orang kalau hilang anaknya atau siapalah, maka pasti dia akan beritahu telah hilang fulan bin fulan, tandanya seperti ini, cirinya seperti ini. Itu maksudnya apa? Agar dia mudah diketahui dengan cepat. Sebab itu orang jadi tahu, oh dia tingginya sekian, kulitnya begini, dia pergi kemarin terakhir pakai baju warna merah misalnya, sepatunya ini. Semakin banyak cirinya itu, maka akan menjadi jelaslah.
Bahkan dia menjadi pembeda dari hal yang pengakuan sama. Orang namanya bisa saja namanya sama-sama Rendra, tapi ternyata dilihat ciri-cirinya beda. Namanya sama. Nah, oleh karena itu ciri-ciri itu bisa menjadi pembeda, karena nama itu bisa dipakai siapa saja. Hanya yusammunaha bi ghairi ismiha. Ada dalam satu hadis itu, mereka memberi namanya bukan dengan namanya. Hah? Dia kasih nama itu tapi sebenarnya bukan itu. Karena apa? Karena nama itu tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Orang mengatakan jamu, padahal yang dia jual itu apa? Minuman keras. Hakikatnya itu tetap minuman keras, walaupun dirubah. Apalagi sekarang ini sebagian orang merubah sesuatu yang jelek supaya dia terlihat lebih bagus, maka dirubah, diperhalus, ya kan? Betul kan? Dulu waktu kita masih kecil dulu, mungkin kita mendengar istilah LONTE, ya kan? Untuk wanita yang apa itu? Berubah jadi wanita nakal, berubah lagi jadi wanita tunasila, berubah lagi jadi apa? PSK, malah jadi bekerja sekarang kan? Iya, betul kan? Jadi PSK kan? Pekerja seks. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu tuh apa? Mungkin ada satu nama yang apa, dan sekarang tuh jadi kabur gitu. Jadi nggak jelas, sehingga hakikatnya itu berubah gitu, ya kan? Bahkan sebagian orang marah sekarang. Dulu istilahnya tuh orang gila, kan nggak boleh lagi sekarang bilang orang gila kan? Apa sekarang? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Iya kan? Padahal dulu tuh kalau disebut apa itu serem, takut. Tapi karena sudah biasa, apa yang kerjanya PSK, jadi nggak. Cuma kalau dulu LONTE, orang kalau dibilang LONTE itu marah dulu, bener aja. Tapi kalau sekarang biasa aja. Kenapa? Bahasanya diperhalus. Nah, jadi gak jelas gitu. Bid'ah, ini kita ke agama, diperhalus, bukan sunnah. Ya bukan sunnah, apalagi bid'ah itu lah. Dia maksudnya menghaluskan. Jangan sebut bid'ah, sebut aja tidak sunnah, bukan sunnah. Ini sama aja, bukan sunnah apa? Maksudnya itu memperhalus tadi, gitu, ya. Nah ini kita, jadi tanda, ciri itu menjadi karakteristik sesuatu. Manhaj salaf juga begitu. Dia punya karakteristik, punya tanda, punya ciri, ya. Apa cirinya? Yang pertama, ciri atau tanda atau karakteristik manhaj salaf itu, yakni sangat jelas, gamblang, mudah. Manhaj salaf ini sangat jelas, gamblang, dan mudah. Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang putih bersih. Beliau SAW bersabda, Inni qad taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya,
tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dan juga Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi ajaran Islam ini dia ajaran yang putih bersih. Sampai kata Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Saking putih bersihnya itu, malamnya itu seperti siangnya, yakni jelas terang, nggak ada sama. Gimana kita melihat orang jelas itu tadi itu? Kalau kita melihat orang di tengah gelap, kan nggak jelas warna kulitnya apa. Tapi kalau di tengah terang, tuh ketahuan tuh, oh ini kulitnya hitam, oh kulitnya putih, dan seterusnya. Nah, Islam ajaran yang terang, yang putih bersih. Nah, manhaj salaf karena mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama, mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang sunnah Nabi SAW, tentang akidah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkarinya, dan mereka menetapkan sifat-sifatnya. Jadi kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh pula menanyakan bagaimana gambaran dan bentuk dari sifat Allah Ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tanda ciri karakteristik manhaj salaf yang kedua, bersepakat di atas satu manhaj. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bersepakat di atas satu manhaj, hal itu karena tidak ada perselisihan di kalangan salaf bahwa manhaj yang mereka tempuh, bahkan yang mereka menetapkan, kesalahan itu timbul karena menyelisihi manhaj salaf. Menyelisihinya termasuk perbuatan bid'ah dalam agama. Jadi kita seorang muslim harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang menyelisih. Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, beliau wafat tahun 535 Hijriah, berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahli hadis dan ahlul asar, karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai, tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada tabi'in dan para tabi'in, mengambil agama dan akidah mereka dari para sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat mengambilnya dari siapa? Rasulullah SAW. Maka kata Imam Al-Asbahani, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW kepada manusia dari agama yang benar dan jalan yang lurus, kecuali melalui jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini beliau sebutkan di kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya semua ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan para sahabat mengenai tafsirnya. Nah, jadi semua ayat tentang Al-Quran yang berbicara tentang sifat Allah, tidak ada para sahabat itu berbeda tentang tafsirnya. Sampai kata Syekhul Islam, aku telah memeriksa tafsir-tafsir yang dinukil dari sahabat dan hadis yang mereka riwayatkan. Aku telah dapati lebih dari 100 kitab tafsir. Ini semua atas kehendak Allah. Tidak aku temukan sampai saat ini bahwa satu orang sahabat saja menakwil satupun ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dengan penafsiran yang menyelisihi pemahaman yang telah diketahui. Bahkan dinukil dari mereka bahwa mereka mengukuhkan dan menetapkannya dan menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu menyelisihi perkataan muta'awwilin, orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Hanya Allah sajalah yang mampu menghitung. Ya, jadi kalau di dalam manhaj, di dalam akidah, para sahabat tidak berbeda. Ya. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka, yakni para sahabat, dalam masalah ijtihadiyah, itu tidak membawa perselisihan dalam akidah dan manhaj. Ingat gak? Dulu cerita tentang Rasulullah SAW menyuruh beberapa sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraisyah, ya kan? Kamu jangan sholat asar sebelum sampai di kampung itu. Pernah dengar cerita itu kan? Ketika dalam perjalanan masuk waktu sholat asar, sebagian sahabat sholat dia di jalan. Mereka berpendapat perintah Nabi itu bukan melarang sholat di jalan. Nabi hanya itu, maksud Nabi itu yakni agar kita cepat-cepat ke kampung Bani Quraisyah itu supaya bisa sholat di sana. Jadi mereka memahaminya, kalau istilah kita sekarang itu secara kontekstual, pemahaman di balik perkataan itu. Ada sahabat lagi sebagiannya mereka enggak, sampai mereka bahkan sudah masuk atau lewat maghrib, baru sampai situ baru mereka sholat. Kenapa? Karena mereka memahami sabda Nabi itu secara tekstual. Paham? Secara tekstual. Lalu sampai kepada Nabi berita itu. Lalu Nabi tidak menyalahkan yang satu, tidak juga membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain. Nabi diam saja. Nah, jadi di situ bisa terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Kenapa? Berlebih kurangnya mereka, pemahaman mereka dalam satu dua masalah. Kalau kita baca-baca, beberapa sahabat berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda, sampai terjadi peperangan. Antum tahu perang Siffin dengan perang Jamal? Itu kan karena para sahabat berbeda menyikapi ketika Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan wafat. Sebagian mereka seperti Muawiyah dan kawan-kawannya, mereka berpendapat yakni urus dulu yang bunuh Utsman itu, yakni tangkap dulu mereka, baru nanti kita pilih siapa yang menjadi pengganti Utsman. Nah, sebagian sahabat yang lain yang diketuai oleh Ali bin Abi Thalib, mereka berpendapat pilih dulu
pemimpin pengganti Utsman yang terbunuh. Baru nanti kita cari atau tangkap pembunuh Utsman. Nah, mereka berbeda pendapat sahabat. Sampai perang. Itu yang kita kenal dengan perang Siffin dan perang Yaman. Ya kan? Bukan masalah sepele, itu masalah nyawa, masalah pemimpin. Tapi mereka tidak saling kafirkan. Perang loh. Banyak yang terbunuh. Beda. Tapi kalau masalah manhaj mereka gitu. Dek, ambilin minum, Dek. Ya. Nah, itu. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat, yakni dalam masalah ijtihadiyah. Tidak dalam perselisihan dalam akidah dan manhaj. Kalau ditanya sahabat, di mana Allah? Di mana? Di mana? Di sama, di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Enggak ada sahabat mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik tanda atau ciri mana salaf itu bersatu di atas kebenaran. Nah, ini tandanya, bersatu di atas kebenaran. Jadi kalau kita ingin dikatakan ingin tahu seseorang atau kelompok itu dia bermanhaj salaf, cirinya itu dia bersatu di atas kebenaran. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah, tidak berselisih. Kenapa, Iwan? Karena berpecah belah dan berselisih itu kezoliman dan kelaliman yang bisa membuat kita umat ini caci maki, saling caci maki, bahkan bisa menghalalkan darah satu sama lain. Jadi Allah menyuruh kita berkumpul, bersatu dalam kebenaran dan melarang kita apa? Berpecah belah. Berkumpul di atas kebenaran itu salah satu ciri yang jelas bagi apa? Manhaj salaf, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini prinsipnya diperintahkan, ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga diamalkan para sahabat dan salafus soleh. Coba antum buka mushaf antum atau HP antum, surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba baca artinya. Ayat 103. Ali Imran 103. Ibu-ibu buka tuh Ali Imran 103. Baca coba. Iya. Iya. Berpegang teguhlah kamu semuanya untuk Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah padamu jika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya
kamu menjadi bersaudara. Ingatlah, sudah ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali. Maksudnya tali Allah itu agama Allah. Apa yang kita bersatu Islam? Apa Ikhwan? Islam. Kita bersatu dengan Islam. Wala tafarraqu, jangan kamu iftiraq, jangan kamu pecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah persatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Lihat Ikhwan. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan Ikhwan, yakni nikmat persatuan. Betul nggak? Nikmat persatuan ini nikmat yang besar, Yobi. Dalam segala hal kalau kita berbicara. Dan kita dipersatukan dengan apa? Dengan agama, dengan din, dengan Islam. Titik. Kenapa? Karena persatuan kita di Islam, di din, agama itu membawa kebaikan dunia wal akhirat. Sedangkan persatuan di luar itu hanya membawa kebaikan di dunia saja. Di akhirat enggak. Kita uji ya. Coba lihat. Allah langsung mengatakannya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu waktu dulu. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kamu dulu waktu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah persatukan hatimu. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Dulu Ikhwan, orang-orang jahiliyah itu mereka berpecah belah. Suku-suku di Mekah itu saling berperang. Waktu Rasulullah SAW sebelum datang ke Madinah, itu ada dua suku yang selalu bertengkar. Kaum Aus dan suku Khazraj. Mereka selalu berperang. Perang terus gak habis-habis. Selalu kan nanti dibunuh, nanti anaknya nuntut balas. Nanti ponakannya, pamannya nuntut. Enggak habis-habis. Sampai Nabi datang. Nabi datang dipersaudarakan. Kaum Muhajirin disaudarakan oleh Nabi dengan kaum Ansor. Misalnya siapa dari kaum Muhajirin, Abu Bakar disaudarakan dengan salah seorang kaum Ansor. Nanti saudaranya bantu. Kau belum punya rumah, aku ada rumah 2. Ini ambil 1. Aku punya rumah 1, nanti aku belah atau aku bagi 2 untuk kau separuh. Bayangkan. Sampai ada riwayat itu, ada yang istrinya sekian, nanti aku ceraikan istriku ini, kau nikah dengan kau. Sampai seperti itu. Bayangkan. Ya sebagiannya kayak Abdurrahman bin Auf, gak mau dia. Waktu sahabat yang dipersaudarakan dengan dia, kau ambil hartaku di separuh. Kata Abdurrahman, gak usah, kasih tahu aku aja mana pasar. Ya ini Abdurrahman bin Auf gak mau dia dia berusaha sendiri. Sebentar aja Abdurrahman bin Auf jadi kaya lagi dia. Karena memang Allah karuniakan kepada dia, ya ini jago bisnis. Salah satu sahabat yang kaya itu Abdurrahman bin Auf. Terkenal itu kisahnya, dia gak mau dikasih. Tunjukin aja aku pasar mana. Sampai ada sahabat tuh yang jago dagang tuh, dia disuruh Nabi beli kambing 1. Nah dengan duit yang Nabi suruh beli kambing 1, dia bisa dapat kambing 2. Sahabat tuh hebatnya. Yang sebenarnya 1 itu bisa dapat 2 dia. Dan dia memang didoakan oleh Nabi. Nah, doa Nabi itu mau.
Dia minta doakan apa? Supaya dia dalam bisnis ini. Sampai istilah para ulama tuh, andai kata dia jual pasir juga laku, saking dia ini. Jadi memang beberapa sahabat itu karena doa Nabi itu mereka makbul. Ada sahabat siapa tuh, dia pengen doa oleh Nabi pedangnya bisa membunuh orang kafir. Pedangnya ini. Ada sahabat Abu siapa? Anas bin Malik minta doakan jadi apa, anaknya banyak, hartanya banyak. Jadi dia orang kaya, di salah seorang orang kaya di Madinah, kebun kormanya berhektar-hektar, anaknya banyak. Dalam riwayat itu anaknya 100. Anak Anas bin Malik. Istrinya alhamdulillah, pokoknya anaknya 100. Ya para sahabat sebagian mereka memang mereka poligami. Ya, jadi itu tadi, jadi memang itu tadi, jadi dipersaudarakan gitu. Padahal mereka tadi selalu bertengkar, bermusuhan, tapi dengan Islam mereka bersatu. Itu ya. Jadi yang mempersatukan itu apa? Islam, agama. Jadi memang persatuan itu nikmat. Makanya Indonesia juga, negara kita ini itu bisa seperti ini, kenapa? Karena betul kan? Makanya ada Sumpah Pemuda tahun 1928, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ada 3 dia, lupa. Berbangsa, bertanah air, berbahasa. Iya betul ya? Berbangsa, bertanah air, dan berbahasa. Coba lihat. Kalau kita pakai bahasa kita masing-masing, bisa nggak kita ngobrol? Ya nggak bisa. Si ini pakai bahasa Minang, John pakai bahasa Minang, Rendra pakai bahasa Jawa, Antum pakai bahasa Bengkulu, Ana pakai bahasa Jambi. Coba, nggak bisa kita. Tadi yang menyatukan kita apa? Bahasa Indonesia. Nikmat itu persatuan kalau sudah bersatu. Dan bersatu yang paling kokoh itu apa? Islam, dengan Islam itu. Suami istri juga. Salah satu nikmatnya bersatu itu, suami istri itu. Rukun, sakinah, mawaddah, ketenangan. Itu nikmat. Coba kalau sudah terjadi permusuhan suami istri, gimana? Kacau itu. Mau sekaya apapun kalau sudah timbul permusuhan udah. Nah, itu ingat ya Ibu ya. Jadi salah satu nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat bersatu kita dalam agama Allah. Ya. Adapun perbedaan itu hal yang biasa. Kita suami istri aja kadang berbeda. Karena apa? Berbeda pengalaman, berbeda latar belakang, iya kan? Hah? Orang Sumatera Utara itu hal yang biasa aja, dia ngobrol kenceng-kenceng, ya kan? Ngomong biasa kayak marah. Beda dengan apa? Orang apa? Sunda. Orang Sunda marahnya aja kayak kita malah nggak marah kita. Makanya mertua anak tuh, rahimahullah tuh, papa mertua anak tuh, dia kan orang Sunda, pindah ke Palembang, 2 bulan stres dia, cerita dengan anak, sampai dirawat di rumah sakit. Kenapa? Orang Palembang tahu sendiri. Kalau istilah papa anak tuh, papa tuh almarhum juga, nggak ada klakson di Palembang. Klaksonnya cukup bengkel dong, mati dong, kayak gitu misalnya. Ini contohnya aja gitu. Jadi klakson tuh nggak fungsi gitu. Cukup itu aja. Bengkel dong, mati gue, astagfirullah. Nah itu sangkit, dan itu biasa aja. Marah bebe. Jadi itu hal yang biasa gitu. Nggak ini. Tapi bagi yang orang lain kan ini, menyatukan itu kan bahaya. Tapi kalau sudah saling memahami, nah harus ada disatukan itu. Satukannya apa? Islam, kan mudah.
Memang boleh, misalnya dalam rumah tangga, boleh nggak? Laki-lakinya, suaminya Islam, istrinya Ahlul Kitab. Secara fikih boleh, tahu nggak? Secara fikih boleh. Ya ini istrinya Yahudi atau Nasrani. Tapi itu berat kalau laki-lakinya bukan pemimpin yang susah. Nanti istrinya mau pasang salib di rumah, ya kan? Bantu bayangkan. Nanti dia bisa mau beribadah cara dia. Nah, itu berat. Jangan boleh-boleh aja gitu. Ada persyaratannya. Sedangkan yang pemahaman kita nggak boleh kita menyebutkan selamat apa hari raya misalnya. Sementara istrinya sedang berhari raya dan dia nggak punya pemahaman yang itu. Nah, jadi itu persatuan itu perlu ada yang menjadikan satu hal yang kita bersatu itu, yakni agama itu. Karena dia bersatunya tidak hanya di dunia tapi akhir. Dan suami istri yang dia saling mencintai di dunia, tapi dia dipisahkan karena agama dan mati seperti itu, dia tidak akan bersatu di akhirat. Karena satu di neraka, satu di surga. Kemudian buka surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bih Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Asy-Syura ayat 13. Ada yang ketemu, coba aja. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepada Nuh, Nabi Muhammad SAW, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam. Stop. Ya. Wa kata Allah telah mewasiatkan, mensyariatkan, mengatur kepadamu agama yang diwasiatkannya juga kepada siapa? Nabi Nuh. Yang kami wasiatkan juga kepadamu, yakni kepada Muhammad. Apa yang kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? Yakni tegakkanlah agama, yakni agama Islam. Jangan kamu berpecah belah. Ini ada beberapa pelajaran kita ambil. Beberapa diantaranya ini disebutkan di ayat ini keistimewaan 5 nabi ini. Siapa aja 5-nya itu? Siapa aja? Nah, apa itu tandanya? 5 nabi ini siapa? Siapa tadi yang bilang? Apa? 5 orang nabi ini sebutannya apa? Apa aja? Iya, ulul azmi, nabi yang paling berat cobaannya. Ini keistimewaan 5 nabi. Siapa tuh? Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Ini mereka disebut ulul azmi, sebutan untuk 5 orang nabi yang paling berat ujiannya. Jadi sama agamanya, yakni Islam. Tegakkanlah agama. Lalu kata Allah, jangan kamu berpecah belah di dalam agama itu, bersatu di dalam agama.
Jangan kita bertengkar. Jangan ribut. Dan kita dalam rumah tangga juga gitu. Ajar ya anak kita itu jangan bertengkar. Jangan biarkan sekecil apapun. Dari kecil. Kalau anak kita ribut, bertengkar, suruh nanti cepat saling memaafkan. Udah minta maaf kakak, minta maaf sama adik, adik minta maaf. Jangan antum biarkan. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Ada nggak dulur-bedulur yang tidak berteguran? Pengalaman antum ada nggak? Ada, banyak. Sedulu semak sebapak. Tuh bayangkan. Jangan, nggak boleh. Bayangkan ini. Jangankan semak sebapak. Istri saya kan. Nggak boleh, jangan kamu berpecah belah, bertengkar, ribut. Hanya karena beda nomor aja, coblosan. Ngapain itu 5 tahun sekali? 5 tahun sekali kamu bertengkar seumur hidup. Hanya karena yang satu nomor coblos 1, yang satu nomor 2. Tadi anak baru dapat cerita dari kamu. Kalau sana sebut ya. CS gara-gara ini malah musuhan. Ya Allah. Kemudian Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal itu surah ke-8. Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa? Baca terjemahnya, siapa yang ketemu? Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang membuat kamu menjadi gentar dan serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini Iwan, lihat pelajaran bagi kita itu. Taat Allah, kata Allah. Taat Rasul. Jangan kamu berselisih, berbeda pendapat, bertengkar. Kenapa? Kalau kita bertengkar, berselisih, bermusuhan, itu kita nanti jadi takut, jadi gentar, jadi penakut, dan akan hilang itu kekuatan. Dan bersabar, kata Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Makanya teknik mengalahkan satu kaum itu yakni menimbulkan permusuhan satu dengan lainnya. Betul gak? Kalau dalam istilah Indonesia perjuangan dulu, apa cara Belanda untuk mengalahkan kita? Apa Pak? Hah? Betul. Apa nama istilah ini? Politik divide et impera. Ya, ini politik adu domba. Dalam Islam juga gitu. Kenapa bisa terjadi peperangan antara sahabat itu? Tidak ada dalam ingatan anak perang apa itu. Itu salah satu, ya perang Siffin perang itu karena perbuatan dari orang-orang Yahudi. Salah satunya itu siapa? Tokoh Yahudi itu Abdullah bin Sabah. Dia masuk ke salah satu grup sahabat, lalu dia membuat kerusakan di situ, dibunuhnya. Mereka menyangka apa? Lawannya itu yang berbuat. Jadi mereka menyerang. Dan kenyataannya itu kita lihat. Coba kita lihat sekarang yang terjadi. Kalau di kekinian ada istilah provokator. Itu kenapa? Ingin membuat rusuh sesuatu yang tenang. Apalagi sesuatu yang memang sudah rusuh, tambah gampang gak? Tambah gampang. Lawang apinya udah ada, tinggal disiram apa? Bensin dia besar. Bahkan yang belum ada apa-apa dia bisa sediain bensin dan apinya. Itu kekinian itu. Antum lihat nih, kerusuhan di mana-mana.
salah satu faktor pemicunya apa? Provokator. Dan antum tahu, kalau orang sudah banyak itu susah. Satu aja yang mengandoi sudah. Boleh kita lihat sekarang kan? Karena begitu banyaknya orang yang mudah ikut-ikutan, yang namanya Pak Turut. Tahu Pak Turut nggak? Seperti kerbau yang dia apa? Isu hidungnya. Orang kerbau itu kan kalah dia. Ibu-ibu juga itu jangan mau dihasut. Tetap sama tetangga, sama kawan, jangan mau dihasut. Sudah. Kalau ada yang bilang jelek-jelek, kita bilang aja baik, dia nggak ada ngomongin kau kok. Jangan kita jadi provokator. Unian bener kau dibilang lah, padahal kawannya tidak ngomong, marahlah kawannya tuh. Apa maksudnya? Dia ngomong saya itu unian bener, nggak jadi provokator. Bahkan dalam Islam itu, sampai dalam Islam itu bohong itu boleh nggak? Hukum asalnya nggak boleh. Dusta, bohong itu hukum asalnya nggak boleh. Tapi boleh dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mendamaikan orang. Boleh. Damaikan kawan, damaikan suami istri, boleh. Fulana bertengkar ribut dengan fulana kawannya. Kita jangan jadi provokator. Kita WhatsApp dengan yang A, disampaikan dia yang B, yang mana lah B? Tidak. Yang bingung. Kalau perlu kita nasihatin, dia nggak ada ngomong kayak gitu. Dia bilang baik kau. Sekalipun yang B nggak ngomong gitu, tapi tujuannya apa? Suami istri juga. Makanya dalam Islam tuh suami istri bertengkar, salah satu sudah nggak ada lagi jalan keluarnya. Salah satu caranya adalah mencari hakim. Hakim itu apa? yakni yang bisa mendamaikan. Nah, orang yang mendamaikan ini orang yang punya sifat memang pemersatu, bukan malah provokator. Apa? Laki yang gue laki kau tuh memang tak bener, cerai kau minta cerai kau. Loh, mang, sama orang mang laki yang bini kau tuh memang tak bener yang cerai kau bilang mencari banyak tinggal lain. Loh, jangan kayak gitu. Ini ingat nih Tuhan, berdosa tuh kalau sampai ada orang yang baik-baik jadi ribut gara-gara kita, atau yang sudah bermusuhan tambah keras bermusuhannya gara-gara kita. Nggak boleh. Nah ini, jadi Islam itu menjaga itu. Hah? Kenapa? Kalau sudah berselisih itu kita jadi penakut dan hilang kekuatan. Karena kekuatan itu muncul dari persatuan. Betul? Lidi, tahu lidi kan? Apa bahasa Inggrisnya lidi apa enggak? Pokoknya lidi ya lidi lah. Bahasa Inggrisnya lidi, ya lidi. Lidi itu kalau dia dewean nggak ada kekuatan. Tapi kalau dia bersatu, orang paling kuat juga susah matainya. Payah matai, bengkokinnya bisa, mungkin matainya agak payah. Dia akan berusaha benar. Itu perumpamaan yang bagus sekali. Begitu pula Muslim. Muslim kalau dia sudah bersatu, kalau istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu seperti kesebelasan bola. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi back. Antum mau nonton bola nih kayaknya. Back, ada yang pengatur serangan, ada yang striker, ya kan? Ada cadangan. Itu pada. Tapi kalau semua mau jadi kiper, semua mau jadi apa? Penyerang. Oh, semua mau jadi wasit, semua mau jadi apa? Pelatih, ya nggak bisa. Itu nikmat persatuan tuh Tuhan. Bahkan dalam negara kita itu salah satu sila itu apa? Istilah itu persatuan Indonesia. Dari sekup kecil kita dibuat kan? Satu komplek,
satu RT, satu kelurahan, sampai ada satu suku, ya kan? Nggak cukup juga satu suku, minimal satu bangsa. Tapi yang kita yang ngaji ini, yang bersatu itu, ya di satu agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Kata Nabi, seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Masya Allah, Nabi memberikan perumpamaan itu. yakni mukmin itu seperti bangunan ini. Ada yang apa? Ada atap, ada fondasi, ada jendela, apalagi ada lantai, ada tiang. Itu perumpamaan itu. Sama seperti tadi itu, seperti kesebelasan tadi. Nabi SAW mengumpamakan kita itu, yakni seperti bangunan kalbunian, bangunan yang tersusun rapi. Yashuddu ba'duhu ba'don, sebagian yang menguat, sebagian yang lain. Nah, baik. Dinding ini bersatu dengan apa namanya itu? Ada ininya tuh apa di pinggiran? Kolom. Ada kolomnya. Nanti diikat lagi apa namanya itu? Baloknya. Di bawahnya ada apa tuh? Ada selopnya. Sebelum bangun tuh apa namanya? Fondasinya itu. Iya, fondasinya tergantung itu. Mau cakar ayam, cakar bebek, atau asal jangan cakar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersatu, saling mencintai ikhwan, dan melarang dari berpecah belah dan berselisih yang dapat menyebabkan berpecah belahnya kaum muslimin. Kalimat kita berpecah belah. Sampai kata Nabi, al-jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat, wal furqatu azab, dan berpecah belah itu azab. Kata Nabi juga, Nabi mengatakan, man arada buhatal jannati fa'alaihi bil jama'ati. Siapa yang mau rumah di surga, di tengah-tengahnya itu, hendaklah dia beserta jamaah. Ini hadis sahih riwayat Hakim dari Ibnu Abi Asim. Yakni apa? Kita harus bersatu dalam jamaah. Jamaah itu apa? Bersatu. Makanya sholat berjamaah itu mengapa dia 27 derajat? Salah satu hikmahnya itu bersatu. Banyak hikmahnya nanti di bab yang lainnya. Ya, di bab yang lain. Rasulullah juga bersabda dalam persatuan itu, la tajasadu, jangan saling hasad, dengki. Nah, ini orang dengki, orang hasad itu salah satu sebabnya perpecahan. Tidak boleh kita dengki, Iwan, hasad. Kalau ada teman kita dapat rezeki, alhamdulillah. Ada tetangga kita dapat rezeki, jangan kita cari-cari. Tetangga kita beli mobil baru, tidak usah kita bilang, woi pasti kredit itu, pasti bayar 5 tahun itu. Tak perlu itu. Alhamdulillah tetanggaku mobil baru, siap pola. Tahu nanti pengajian aku diajak. Oh, anaknya masuk gawe, alhamdulillah. Jangan pasti nyogok itu. Apa? Apalagi sesama ngaji ini, nggak perlu. Wala tabaghadu, jangan saling benci, ya jangan. Nah,
Wala tahassasu, jangan saling mata-matai. Ya. Jangan saling mencuri-curi kabar, nggak perlu. Curi-curi kabar itu maksudnya cari-cari tahu. Nggak perlu kita tahu. Cari-cari di mana dulu, nggak perlu. Udah. Kalau itu bisa membuat permusuhan. Tetapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling menjauhi, jangan saling membenci, jangan saling hasad. Nah, ini penyakit hasad ini bahaya sekali. Makanya yang kita baca setiap habis sholat 5 waktu itu salah satunya surah Al-Falaq. Amin syarri hasidin iza hasad. Dan kita berlindung dari apa? Hasad. Hasad itu apa? Dan dengki, iri. Orang dengki itu pun, kalau istilah anak itu di Jambi itu busuk hati. Bahasa Bengkulu apa? Bahayanya nih. Busuk hati, dengki. Itu penyakit setan, penyakitnya iblis. Iblis kan dengki. Dia gak suka dengan Adam, dengki dia. Karena Adam diperintahkan oleh Allah malaikat untuk sujud kepada Adam. Lalu dia ngeceh apa? Aku lebih baik daripada Adam. Dengki dia dengan Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari apa? Dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Jangan saling hasad, jangan ikhwan. Walaupun sahabat kita, kawan kita dapat sesuatu yang lebih baik, kita katakan apa? Qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Itu takdir Allah. Allah berkehendak atas apa yang Dia mau. Jangan, enggak perlu ini. Alhamdulillah, dalam segala keadaan, apapun itu. Kalaupun mau iri, ada beberapa hal. Kita iri dengan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, boleh tak? Boleh. Kita iri dengan orang kaya yang menafkahkan hartanya, itu boleh. Tapi kalau selain itu jangan, ngapain? Tak perlu kita iri. Jadi para sahabat itu ikhwan, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tapi mereka enggak pecah belah, enggak musuhan, enggak benci, enggak. Biasa itu. Suami istri juga enggak mungkin suami istri itu rukun terus, maksudnya cocok terus, enggak. Ada yang seminggu ada persoalan, sebulan ya Khairil ya. Tentu harus tahu tuh, dalam rumah tangga tuh antum harus siap ada perselisihan suami istri, biasa itu. Ustadz juga lah, iya, anda juga paling sering juga. Antum mikir istri anda nggak ini juga dengan anak? Enggak, istri anda mungkin dia diam, tapi dengan anak dia berani juga dia. Kalau dia anak salah dia bilang, wah salah apa tuh? Kadang berdebat juga, biasa itu. Biasa ada terjadi pertengkaran suami istri, biasa. Rasulullah pun pernah dengan para istrinya juga gitu. Bahkan kita nggak teguran juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi antum punya istri dulu nanti. Kalaupun bertengkar berapa Yopi? Berapa lama? Berapa? 3 hari. Nggak boleh lebih. Gitu Pak. Pernah Pak antum? Atau adem aja antum sama istrinya? Pernah juga? Pasti itu, gak mungkin. Ya beda, pasti semua kita. Orang Nabi juga pernah dengan istrinya. Nabi juga marah sama istrinya, diamin istrinya. Berapa lama Nabi diamin istrinya? Pernah. Antum jangan pernah jangan? Halo? Pernah juga kan dia. Jadi jangan antum kira
punya istri lebih dari satu enak. Nah, banyak juga persoalannya. Satu aja antum bisa ini, apalagi dua. Adil itu berat. Itu. Nah, kita kembali ke tadi ya. Jadi jangan musuhan, jangan pecah belah, jangan saling benci, jangan. Kalaupun mau benci, musuhan 3 hari, ya, tak boleh lebih 3 hari. Subhanallah. Kemudian, bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap perselisihan? Kalau ada perselisihan. Jadi di dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masalah khilafiyah perbedaan pendapat ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad, yang perkaranya boleh ijtihad, maka kita memberi uzur, maaf kepada satu sama lain. Jangan saling dendam, jangan saling benci. Ikhwan, ingat tuh, ya. Kalau Ahlussunnah itu bukan ada sama semuanya, enggak. Makanya sering anak bilang ke ikhwan yang baru ngaji, jangan hanya beda cara 1, 2, 3 persoalan cabang sholat, lutut dulu, tangan dulu, sujud. Apakah bersedekap atau tidak waktu i'tidal? Apakah tangannya bergerak-gerak atau tidak? Itu jangan jadi ini. Karena apa? Karena itu cabang, bukan masalah pokok. Bahkan yang lebih berat dari itu, kalau ini masalah nyoblos atau enggak nyoblos, bahkan masalah cingkrang atau tidak cingkrang, jenggotan atau tidak, itu masalah cabang. Apalagi yang lebih keras lagi, masalah musik misalnya. Masalah musik itu masalah pokok atau enggak? Coba jawab. Masalah musik itu masalah pokok atau masalah akidah atau masalah cabang? Masalah cabang ya. Dan seterusnya, banyak nih ya. Makanya kita harus belajar masalah usul itu apa. Makanya ada istilah usuluddin, pokok-pokok agama. Ada namanya usul sunnah, pokok-pokok ahli sunnah. Ahli sunnah itu dikatakan ahli sunnah itu apa? Nggak ada ahli sunnah itu yang cingkrang, nggak ada dalam kitab ulama. Yang nggak ahli sunnah berarti isbal, enggak. Kalau ahli sunnah itu meyakini adanya azab kubur. Ahlu bid'ah tidak meyakini. Ahlu sunnah meyakini qada dan qadar. Yang tidak meyakini qada dan qadar ahlu bid'ah. Apa misalnya qadariyah dan jabariyah. Jadi kita harus tahu mana yang usul, mana yang furu'. Paham? Halo. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut, apalagi di media sosial. Ini masalah ini, udah kita kembali aja masing-masing. Saya yakin ini. Saya yakin itu. Kalau antum ngotot salah satu, lawang ulama kita beda, apalagi ustaz. Ulama kita aja beda. Ulama kita itu beda dalam masalah cabang. Maulid, perayaan Maulid misalnya. Apa ulama sepakat? Enggak. Mereka sepakat Maulid itu enggak ada zaman Nabi, enggak ada zaman sahabat, enggak ada zaman tabi'in, enggak ada zaman tabi'in, enggak ada zaman imam yang 4. Mereka sepakat itu dibuat oleh orang Syiah pertama kali. Tapi hukumnya mereka berbeda. Iya, harus diakui. Sebagian membolehkan, sebagian secara mutlak, sebagian tidak membolehkan secara mutlak. Nah, yang membolehkan juga memberi catatan selama di dalamnya itu tidak ada maksiat. Yang nggak
nggak boleh juga memberi catatan. Boleh seseorang menghadirinya kalau dia ada dalam rangka untuk mendakwahi. Jadi nggak kaku gitu, paham nggak? Paham nggak Iwan? Karena kalau semuanya diberikan kepada para ulama, pasti ulama akan menjawab. Dan memang masalah furu'iyah itu paling banyak dalam hal apa saja. Sholat, dalam puasa, dalam wudu, bahkan dari dulu. Dari siapa? Dari zaman sahabat. Misalnya batal atau enggak perempuan senggolan laki-laki itu, dari sahabat sudah beda. Ibnu Abbas enggak batal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu batal. Dan sebagainya. Kalau sudah jelas sahabat saja berbeda, apalagi kita. Tentu makin jauh dari Nabi, dari sahabat semakin banyak berbeda. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu mana perbedaan yang dibolehkan, mana yang enggak. Mana perbedaan yang menjurus kepada perpecahan, mana yang masih berada dalam persatuan. Nah, dengan apa? Ya dengan ngaji, dengan belajar, tahu oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Jadi perkara yang boleh ada perbedaan di dalamnya itu catat ya, yakni perkara yang menyelisihi jalan, perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan di dalamnya, yakni perkara yang menyelisihi jalan yang telah ditempuh oleh sahabat dan tabi'in. Seperti apa? Tadi perkara akidah dan manhaj. Adapun permasalahan yang terjadi zaman Nabi SAW dalam perkara yang diperbolehkan beristighfar padanya, maka itu akan selalu terjadi. Bahkan dikatakan kata Nabi, siapa yang benar ijtihadnya, dia dapat berapa? 2 pahala. Siapa yang salah hanya dapat pahala 1. Tadi sudah kita jelaskan contohnya, yakni seperti sahabat yang disuruh kemana? Ke kampung Bani Quraisyah. Barangkali itu ikhwan, kita sampai poin ketiga, yakni tanda ciri atau karakteristik manhaj salaf. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.